Terima kasih sudah mampir di channel Andri ADJ. Sebelum atau sesudah mendengar kisah ini, silahkan bantu subscribe dulu, like, and comment, dan silahkan Anda simak sampai habis, jangan skip, karena cerita ini sangat bermanfaat untuk wawasan dan pengetahuan. Silsilah Raja Kerajaan-Kerajaan di Pasundan, Indonesia, diantaranya kerajaan-kerajaan berikut ini. Salakanagara, dengan ibu kota di Teluk Lada Pandeglang, Raja Tapura. Tarumanagara, dengan ibu kota di Sundapura, antara Jakarta atau Bekasi. Sunda Galuh, dengan ibu kota di Bogor, Pakuan, Kuningan, Saunggalah, Ciamis, Kawali. Pajajaran, dengan ibu kota di Bogor, Pakuan. Dari hal tersebut ada pula raja-raja Sunda yang dijadikan raja di Mataram dan Majapahit. Tarumanagara, berikut adalah raja-raja Tarumanagara. Jayasingawarman 358–382. Jayasingawarman pendiri Tarumanagara adalah menantu Raja Dewa Warman ke-8. Beliau sendiri seorang maharesi dari Salankayana di India yang mengungsi ke Nusantara karena kawasannya diserang dan ditaklukkan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Setelah Jayasingawarman membangun Tarumanagara, pusat pemerintahan berpindah dari Raja Tapura ke Tarumangara. Salakanagara selanjutnya berubah dijadikan kerajaan daerah. Jayasingawarman dipusarakan di tepi Kali Gomati, Bekasi. Darmayawarman 382–395 Masehi, dipusarakan di tepi Kali Candrabaga. Purnawarman 395–434 Masehi, beliau membangun ibu kota kerajaan baru dalam tahun 397 yang terletak lebih dekat ke pantai dan dinamainya Sundapura. Nama Sunda mulai dipakai oleh Maharaja Purnawarman dalam tahun 397 Masehi untuk menyebut ibu kota kerajaan yang dibangunnya. Referensi Nusantara, Parwa 2 Sarga 3, halaman 159–162, menyebutkan bahwa di bawah kekuasaan Purnawarman terdapat 48 raja kawasan yang membentang dari Salakanagara atau Raja Tapura, di kawasan Teluk Lada Pandeglang hingga ke Purwalingga, sekarang Purbalingga. Di Jawa Tengah, secara tradisional Cipamali Kali Brebes memang dianggap batas kekuasaan raja-raja penguasa Jawa Barat pada masa silam. Wisnuwarman 434–455, Indrawarman 455–515, Candrawarman 515–535 Masehi, Suryawarman 535–561 Masehi. Suryawarman tidak hanya melanjutkan kebijakan politik ayahnya yang memberikan kepercayaan banyakan kepada raja kawasan untuk mengurus pemerintahan sendiri, melainkan juga mengalihkan perhatiannya ke kawasan anggota timur. Dalam tahun 526 Masehi, contohnya, Manikmaya, menantu Suryawarman, membangun kerajaan baru di Kendan, kawasan Nagrek Selang Bandung dan Limbangan, Garut. Sedangkan putra Manikmaya, tinggal bersama kakeknya di ibu kota Tarumangara dan selanjutnya dijadikan panglima tingkatan perang Tarumanagara. Perkembangan kawasan timur dilebihkan berkembang ketika cicit Manikmaya membangun kerajaan Galuh dalam tahun 612 Masehi. Kertawarman 561–628. Sudawarman 628–639. Hariwangsawarman 639–640. Nagajayawarman 640–666. Linggawarman 666–669. Zaman Purnawarman yang bermarkas di Purasaba, ibu kota, Sundapura. Dalam tahun 670 beliau mengganti nama Tarumanagara dijadikan Kerajaan Sunda. Perihal acinya ini dijadikan gagasan oleh Uretikandayun, cicit Manikmaya, untuk memisahkan kerajaan Galuh dari kekuasaan Tarusbawa. Karena putra mahkota Galuh, Sena Orsana, berjodoh dengan Sanaha Putri Maharani Sima dari Kerajaan Kalingga, Jepara, Jawa Tengah, maka dengan dukungan Kalingga, Uretikandayun menuntut kepada Tarusbawa supaya kesan kawasan Tarumanagara dipecah dua. Dalam jabatan lemah dan bersedia menghindarkan perang saudara, Tarusbawa menerima tuntutan Galuh. Dalam tahun 670 Masehi kawasan Tarumanagara dipecah dijadikan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Citarum untuk batas. Kerajaan Sunda Galuh. Berikut adalah Raja-Raja Sunda Galuh.
Tarusbawa 670–723 Masehi, Maharaja Tarusbawa selanjutnya membangun ibu kota kerajaan yang baru, di kawasan pedalaman dekat Hulu Cipakancilan. Dalam kisah Parahyangan, tokoh Tarusbawa ini hanya dikata dengan gelarnya, Tohaan di Sunda, Raja Sunda. Beliau dijadikan cikal bakal raja-raja Sunda dan memerintah hingga tahun 723 Masehi. Karena putra mahkota wafat mendahului Tarusbawa, maka anak wanita dari putra mahkota, bernama Teja Kancana, dinaikkan untuk anak dan pakar waris kerajaan. Suami putri inilah yang dalam tahun 723 menggantikan Tarusbawa dijadikan Raja Sunda. Sanjaya, Rakaian Jamri Prabu Harisdama 723–732 Masehi. Cicit Wretikandayun ini bernama Rakaian Jamri. Untuk penguasa kerajaan Sunda beliau diketahui dengan nama Prabu Harisdarma dan selanjutnya setelah menduduki kerajaan Galuh beliau lebih diketahui dengan Sanjaya. Ibu dari Sanjaya adalah Sanhaha, cucu Maharani Sima dari Kalingga, di Jepara. Ayah dari Sanjaya adalah Bratasenawa Senatsana, Raja Galuh ketiga, kenalan dekat Tarusbawa. Sena adalah cucu Retikandayun dari putra bungsunya, Mandi Minyak, Raja Galuh kedua 702–709 Masehi. Sena pada tahun 716 dikudeta dari tahta Galuh oleh Purbasora. Purbasora dan Sena sebenarnya adalah saudara satu ibu, tetapi lain ayah. Sena dan keluarganya menyelamatkan diri ke Pakuan, pusat kerajaan Sunda, dan memohon pertolongan pada Tarusbawa. Ironis sekali memang, Wretikandayun, kakek Sena, sebelumnya menuntut Tarusbawa untuk memisahkan kerajaan Galuh dari Tarumanegara, kerajaan Sunda. Di kemudian hari, Sanjaya yang merupakan penerus kerajaan Galuh yang sah, menyerang Galuh, dengan bantuan Tarusbawa, untuk melengsarkan Purbasora. Setelah itu beliau dijadikan Raja Kerajaan Sunda Galuh. Untuk pakar waris Kalingga, Sanjaya selanjutnya dijadikan penguasa Kalingga Utara yang dikata Bumi Mataram dalam tahun 732 Masehi. Dengan kata lain, Sanjaya adalah penguasa Sunda, Galuh dan Kalingga kerajaan Mataram kuno. Kekuasaan di Jawa Barat diserahkannya kepada puteranya dari Teja Kencana, adalah Tamperan atau Rakaian Panaraban. Tamperan Barmawijaya, Rakaian Panaraban 732–739 Masehi, beliau adalah kakak seayah Rakai Panangkaran, Raja Kerajaan Mataram Hindu kedua, putra Sanjaya dari Sudiwara Puteri Dewasinga Raja Kalingga Selatan atau Bumi Sambara. Rakaian Banga 739–766 Masehi. Rakaian Medang Prabu Hulu Kujang 766–783 Masehi. Prabu Gilingwesi, menantu No. 5, 783–795 Masehi. Pucuk Bumi Darmeswara, menantu No. 6, 795–819 Masehi. Prabu Gajah Kulon Rakaian Wuwus 819–891 Masehi. Prabu Dharma Raksa adik ipar No. 8, 891–895 Masehi. Windu Sakti Prabu Dewageng 895–913 M. Rakaian Kemuning Gading Prabu Pucukwesi 913–916. Rakaian Jayagiri Prabu Wanayasa, menantu No. 11, 916–942. Prabu Resi Atmaya Dharma Hariwangsa 942–954. Limbur Kancana, putra No. 11, 954–964. Prabu Munding Ganawirya 964–973 M. Prabu Jayagiri Rakaian Wulung Gadung 973–989. Prabu Brajawisesa 989–1012. Prabu Dewa Sanghyang tahun 1012 sampai tahun 1019 M. Prabu Sanghyang Ageng tahun 1019 sampai tahun 1030 bermarkas di Galuh. Prabu Detya Maharaja Srijaya Bupati 1030–1042 bermarkas di Pakuan. Pada masa itu Sriwijaya orang Melayu dijadikan momok yang menakutkan. Kerajaan Sunda Galuh untuk menghindari konflik dengan Sriwijaya,
melaksanakan hubungan pernikahan selang Raja ke-19, Prabu Sanghyang Ageng ayah dari Srijaya Bupati, dengan Putri Sriwijaya. Aci ibu Srijaya Bupati adalah seorang puteri Sriwijaya dan masih kerabat dekat Raja WURA-WURI. Permaisuri Srijaya Bupati adalah Puteri Dharmawangsa, adik Dewi Laksmi istri Airlangga. Karena pernikahan TSB Jaya Bupati mendapat anugerah gelar dari mertuanya, Dharmawangsa. Gelar itulah yang dicantumkannya dalam prasasti Cibadak. Raja Srijaya Bupati pernah mengalami perihal acinya tragis. Dalam letaknya untuk putra mahkota Sunda keturunan Sriwijaya dan menantu Dharmawangsa, beliau mesti menyaksikan permusuhan yang lebih menjadi-jadi selang Sriwijaya dengan mertuanya, Dharmawangsa. Pada puncak krisis beliau hanya dijadikan penonton, dan terpaksa tinggal diam dalam kekecewaan karena mesti menyaksikan Dharmawangsa diserang dan dibinasakan oleh Raja Wurawuri atas dukungan Sriwijaya. Beliau diberi kenal akan terjadinya serbuan itu oleh pihak Sriwijaya, akan tetapi beliau dan ayahnya diancam supaya bersikap netral dalam hal ini. Serangan Wurawuri yang dalam prasasti Kalkuta dikata Pralaya itu terjadi tahun 1019 M. Sriwijaya sendiri musnah pada tahun 1025 karena serangan kerajaan Kola dari India. Tahun 1088, kerajaan Melayu Jambi menaklukkan Sriwijaya dan berkuasa selama 200 tahun. 200 tahun selanjutnya, kedua kerajaan TSB dijadikan jajahan kerajaan Singhasari di era Raja Kertanegara, dengan mengirimkan Senopati Mahisa Kebo, Lembu Anabrang, dalam ekspedisi Pamalayu I dan II, dengan pertimbangan untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Malaka yang sangat rawan bajak laut setelah runtuhnya Sriwijaya pada tahun 1025. Mahisa Anabrang yang menikah dengan Dara Jingga, anak dari Raja Kerajaan Melayu Jambi, Mauliwarmadhewa, adalah ayah dari Adityawarman, pendiri Kerajaan Pagaruyung. Dara Jingga diketahui juga untuk Bundo Kanduang dalam hikayat Kerajaan Pagaruyung atau Minangkabau. Mungkin istilah Minangkabau bersumber dari beradanya Kebo-Kebo, Mahisa, Lembu Anabrang, yang Minang putri Raja Kerajaan Darmasraya Kerajaan Melayu Jambi. Raja Sunda ke-21 bermarkas di Galuh. Raja Sunda ke-22 bermarkas di Pakuan. Raja Sunda ke-23 bermarkas di Pakuan. Raja Sunda ke-24 memerintah di Galuh. Dalam babat Tanah Jawi, Wijaya dikata pula Jaka Susuru dari Pajajaran yang selanjutnya dijadikan Raja Majapahit yang pertama. Kematian Jayadharma mengosongkan letak putra mahkota karena Wijaya berada di Jawa Timur. Jadi, sebenarnya, Raden Wijaya, Raja Majapahit pertama, adalah penerus sah dari tahta kerajaan Sunda yang ke-26. Prabu Ragasuci tahun 1297 sampai tahun 1303 M bermarkas di Saunggalah dan dipusarakan di Taman Ciamis. Ragasuci sebenarnya bukan putra mahkota karena kedudukannya itu dijabat kakaknya Rakeyan Jayadarma. Permaisuri Ragasuci adalah Dara Puspa puteri Kerajaan Melayu, saudara kandung yang lebih muda Dara Kencana istri Kertanegara, dari Kerajaan Singhasari di Jawa Timur. Prabu Maharaja Lingga Buana tahun 1340 sampai tahun 1357. Mangkubumi Suradipati atau Prabu Bunisora, saudara kandung yang lebih muda Prabu Lingga Buana. Berada yang menyebut Prabu Kudalalean dalam babat Panjalu Kerajaan Panjalu Ciamis dikata Prabu Barosengora. Selain itu beliau pun dijuluki Batara Guru di Jampang karena beliau dijadikan pertapa dan resi yang ulung. Prabu Raja Wastu atau Niskala Wastu Kancana tahun 1371 sampai tahun 1475. Beliau adalah anak Prabu Lingga Buana, dinobatkan dijadikan raja pada tahun 1371 pada usia 23 tahun. Permaisurinya yang pertama adalah Lara Sarkati Putri Lampung. Dari perkawinan ini kelahiran Sang Haliwunggan, setelah dinobatkan dijadikan Raja Sunda bergelar Prabu Susuktungal. Permaisuri yang kedua adalah Mayangsari Puteri Sulung Bunisora atau Mangkubumi Suradipati. Dari perkawinan ini kelahiran Ningrat Kancana, setelah dijadikan penguasa Galuh bergelar Prabu Dewa Niskala. Prabu Dewa Niskala dan Prabu Susuktunggal tahun 1475 sampai tahun 1482.
Setelah Wastu Kancana wafat tahun 1475, kerajaan dipecah dua di Selang Susuk Tunggal dan Dewa Niskala dalam letak sederajat. Politik kesatuan wilayah telah menciptakan jalinan perkawinan antar cucu Wastu Kencana. Jayadewata, putra Dewa Niskala mula-mula memperistri AMBETKASIH Puteri Ki Gedeng Sindangkasih. Selanjutnya memperistri Subanglarang Puteri Ki Gedeng Tapa yang dijadikan Raja Singapura. Subanglarang ini keluaran pesantren Pondok Huro di Pura, Karawang. Beliau seorang wanita muslim murid Syekh Hasanuddin yang menganut mazhab Hanafi. Pesantren Kuro di Karawang didirikan tahun 1416 dalam masa pemerintahan Wastu Kancana. Subanglarang berupaya bisa di situ selama 2 tahun. Beliau adalah Nenek Syarif Hidayatullah. Selanjutnya memperistri KENTRING Manik Mayang Sunda Puteri Prabu Susuk Tunggal. Jadilah selang Raja Sunda dan Raja-Raja Galuh yang seayah ini dijadikan besan. Sri Baduga Maharaja tahun 1482 sampai tahun 1521. Pada tahun 1482, Prabu Dewa Niskala menyerahkan tahta kerajaan Galuh kepada puteranya Jayadewata. Demikian pula dengan Prabu Susuk Tunggal yang menyerahkan tahta kerajaan Sunda kepada menantunya ini, Jayadewata. Dengan perihal acinya yang terjadi tahun 1482 itu, kerajaan warisan Wastu Kencana berada kembali dalam satu tangan. Jayadewata memutuskan untuk bermarkas di Pakuan untuk Susuhunan, karena beliau telah lama tinggal di sini menjalankan pemerintahan sehari-hari mewakili mertuanya. Sekali lagi Pakuan dijadikan pusat pemerintahan. Zaman Pajajaran diawali oleh pemerintahan Ratu Jayadewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja yang memerintah selama 39 tahun. Pada masa inilah Pakuan mencapai puncak perkembangannya. Raja-raja Sunda yang dijadikan raja di Mataram dan Majapahit. Aci berada 2 penerus sah dari tahta kerajaan Sunda yang dijadikan Raja Akbar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sanjaya, Rakeyan Jamri Prabu Harisdarma, Raja kedua Kerajaan Sunda Galuh 723–732 M, dijadikan Raja di Kerajaan Mataram kuno 732–760 M. Beliau adalah pendiri Kerajaan Mataram kuno, dan sekaligus pendiri Wangsa Sanjaya. Raden Wijaya, penerus sah Kerajaan Sunda ke-26, yang kelahiran di Pakuan, dan dikemudikan hari dijadikan Raja Majapahit pertama tahun 1293 sampai tahun 1309 M. Memiliki darah Sunda dari kakeknya Prabu Guru Darmasiksa yang merupakan Raja Galuh. Pajajaran. Berikut adalah raja-raja Sunda yang memerintah di Pakuan Pajajaran. Sri Baduga Maharaja tahun 1482 sampai tahun 1521 bertahta di Pakuan, Bogor sekarang. Surawisesa tahun 1521 sampai tahun 1535 bertahta di Pakuan. Ratu Dewata tahun 1535 sampai tahun 1543 bertahta di Pakuan. Ratu Sakti tahun 1543 sampai tahun 1551 bertahta di Pakuan. Ratu Nilakendra tahun 1551 sampai tahun 1567 meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan anaknya, Maulana Yusuf. Raga Mulia tahun 1567 sampai tahun 1579 diketahui untuk Prabu Surya Kencana, memerintah dari Pandeglang. Berakhirnya zaman Pajajaran tahun 1482 sampai tahun 1579 ditandai dengan diboyongnya Palangka Srimana Sriwacana, tempat duduk tempat penobatan tahta dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu terpaksa diboyong ke Banten karena tradisi politik saat itu mengharuskan demikian. Itulah sejarahnya didapat dari sumber cerita kasepuhan, buku, media dan masyarakat. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan nama alamat leluhurnya, juga mohon maaf apabila kisah ini beda persepsi dengan Anda. Bantu subscribe, like dan komen. Terima kasih, semoga kita selalu sehat dan berkah. Amin.